Jadi seperti apa rasanya mengelilingi bumi dengan kecepatan cahaya? Aku bisa menebak dengan cepat, tapi mari kita bahas detailnya. Bepergian mengelilingi bumi dengan kecepatan cahaya akan menjadi pemandangan yang menakjubkan untuk disaksikan. Kalau kita bisa secara ajaib mencapai hal tersebut, inilah yang akan terlihat. Saat kamu memulai perjalanan cepat, segala sesuatu di sekelilingmu akan menjadi buram. Lanskap akan berubah menjadi deretan cahaya yang menyilaukan, seperti pertunjukan kembang api kosmik yang berjalan cepat. Dunia akan tampak terdistorsi, dengan bangunan dan tengara yang menyatu menjadi garis cahaya yang cemerlang saat kamu melewatinya. Fitur-fitur kota yang sudah dikenal akan menjadi warna-warna yang kabur, menyatu dalam tampilan yang memukau. Siang dan malam akan berpadu dengan mulus karena rotasi bumi akan menjadi angin puyuh yang tidak dapat dibedakan. Namun, perlu diingat pada kecepatan cahaya, waktu itu sendiri akan berperilaku aneh. Bagimu, perjalanan mungkin terasa sangat cepat, tapi ketika kamu kembali, kamu akan menemukan lebih banyak waktu telah berlalu bagi orang lain. Ini seperti melakukan perjalanan secepat kilat sementara seluruh dunia menua. Sayangnya, mencapai kecepatan cahaya saat ini berada di luar kemampuan teknologi kita. Oke, tapi tahukah kamu berapa sebenarnya kecepatan cahaya itu? Dalam hamparan ruang kosong yang luas, kecepatan cahaya bergerak adalah angka yang sangat tepat. Ini berarti sekitar 300.000 km per detik konstanta yang diakui secara universal yang dilambangkan sebagai C atau kecepatan cahaya. Berdasarkan prinsip-prinsip revolusioner dari teori relativitas khusus fisikawan Albert Einstein yang menjadi dasar fisika modern, kita sampai pada kesadaran yang luar biasa. Gak ada sesuatu pun di seluruh alam semesta yang bisa melampaui kecepatan cahaya. Menurut teori ini, ketika sebuah objek mendekati kecepatan cahaya, masanya akan berputar menuju ketidakterbatasan. Akibatnya, kecepatan cahaya beroperasi sebagai batas kecepatan kosmik yang tak terbantahkan, memberikan pengaruh pada seluruh alam semesta. Begitulah ketetapan kecepatan cahaya ya. Aku punya tesaurus yang menemukan tujuan dalam mendefinisikan unit pengukuran yang diterima secara internasional, seperti meter dan mil. Institut Standar dan Teknologi Nasional Amerika Serikat mengungkapkan bahwa kecepatan cahaya bahkan berkontribusi pada definisi kilogram dan satuan suhu yang dikenal sebagai Kelvin. Sekarang, yuk bahas tentang kecepatan kegelapan. Kegelapan, pasangan cahaya yang sulit dipahami, tampaknya bergerak dengan kecepatan cahaya itu sendiri. Pada kenyataannya, kegelapan gak ada sebagai entitas fisik yang berbeda, melainkan ketiadaan cahaya. Kapanpun kamu menghalangi sebagian besar cahaya, seperti saat kamu menangkupkan kedua tanganmu, kegelapan akan mengisi kekosongan. Ketika membahas kecepatan, kita bisa memikirkan kegelapan sebagai sesuatu yang muncul setelah cahaya berhenti menyinari dan tampak bergerak dengan kecepatan cahaya. Masih bersamaku kan? Ya, kepalaku juga mulai pusing. Bagaimanapun, mari kita melakukan perjalanan ke ruang angkasa yang jauh dari sumber cahaya apapun, seperti matahari yang bercahaya. Bayangkan sebuah bola lampu yang dipasang di hidung pesawat ruang angkasa, memancarkan cahayanya ke segala arah di angkasa dengan kecepatan cahaya. Sekarang, kalau kamu mematikan bola lampu sejenak dan kemudian menyalakannya kembali, sebuah fenomena yang menarik terjadi. Cahaya terus merambat keluar ke segala arah sejak sebelum kamu meredupkan bola lampu, dan berkas cahaya berikutnya mengikuti setelah kamu menyalakan kembali cahayanya. Namun demikian, di tengah-tengah bola cahaya yang meluas ini, muncul suatu wilayah yang menarik. Ini adalah ruang di antara keduanya, di mana nggak ada cahaya, karena nggak ada cahaya yang dihasilkan selama periode singkat ketika bola lampu mati. Jadi, dalam tontonan kosmik ini, kegelapan tampak ikut serta dalam perjalanan bersama cahaya, seakan-akan mengejarnya dengan kecepatan cahaya. Hal ini mengingatkan kita bahwa bahkan dalam ketiadaan cahaya, terdapat interaksi yang mempesona antara bayangan dan cahaya, yang masing-masing memainkan peran unik dalam permadani alam semesta yang luas.